Ada sebuah pertanggungjawaban yang Tuhan akan tagih mengenai apa saja yang telah kita lakukan sewaktu kita di dunia ini. Saat ini, kehidupan anak muda Kristen lebih suka dilayani dibandingkan melayani. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk selalu melayani terlebih dahulu. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada seorang anak bernama Fanya. Ia merupakan anak yang pembangkang dan suka memerintah orang lain untuk melakukan apapun yang ia suka. Duh, panas banget sih di sini. Mbak, Mbak. Iya non. Minum dong. Ya. Es teh manis deh. Pakai es ya, jangan lama. Iya non. Mana kotor lagi di tempat, berdebu. Punya pembantu buat apaan sih? Mbak, mana minumnya? Lama banget nunggunya. Iya non, sabar, sebentar lagi. Udah sahabat tau gak nunggu yang gak usah lah, gak jadi. Setelah itu, pergilah Fanya. Tuhan memberikan setiap dari diri kita talenta untuk menyenangkan hatinya dan memujinya. Namun, sekarang banyak anak muda Kristen yang menyia-nyiakan talenta yang telah Tuhan berikan. Mereka lebih memilih memendam talenta tersebut dibandingkan dengan mengembangkannya. Datanglah Fanya menghampiri kedua temannya yang sedang duduk-duduk di sebuah gazebo, yaitu Ray dan Joshua yang sedang bercakap-cakap. Ketika sedang bercakap-cakap, lewatlah teman mereka yang lain, yaitu Hotman dan Intan yang ingin pergi ke gereja. Lalu dipanggilnyalah mereka oleh Fanya untuk menghampiri mereka. Intan, Otman, sini. Sini duduk. Sini loh. Ini kami. Cek. Ini kami ke gereja nih, hari ini ada ibadah remaja. Oh, ibadah. Gitar apaan nih? Bagus banget kayaknya. Mau ngapain? Mau main lah. Ayo Rey, mainkan. Ini kan lagi suasana Natal nih. Mendingan kita nyanyi lagu Natal. Apa yang enak ya? Gimana kalau kita nyanyi Santa Claus is Coming to Town? Wah, boleh itu lagunya. Oke, siap. Ya. You better watch out, you better not cry, you better watch out, I'm telling you why. Santa Claus is coming to
making a list, he's making it twice. It's gonna be an all time Santa Claus is coming to town. He sees you where you're sleeping. He knows when you're away. He knows that you're instead of good, so be good for goodness sake. Hey, you better watch out, you better not cry, you better watch out, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Widih, keren banget, bertalenta juga. Kebetulan banget nih, kita lagi kekurangan orang buat ikut pelayanan di gereja kita. Gimana kalau kalian ikut kita buat pelayanan di gereja? Iya bener itu. Ih, ngapain pelayanan? Kan udah banyak di gereja, ya nggak? Iya, ngapain sih pelayan-pelayanan? Capein diri aja. Tapi kan dengan pelayanan kan bisa mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kalian. Udahlah, gak usah nyuruh-nyuruh nih gitar lu. Tahu, sotoy banget. Ya, mending kalian pergi. Sana, pergi. Sana. Oh sudah. Aduh, ya udah deh. Diusirnyalah Hotman dan Intan dari sana dan pergilah mereka. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bel berbunyi. Siswa-siswi SMA HKBP Cinere masuk ke dalam kelas dengan gembira. Dan setelah itu, Pak Tigor pun masuk ke dalam kelas mengajar di ruang kelas musiknya. Hari ini, dia membimbing muridnya, Arina, Intan, Milka, Zevanya, Grace, Marina, dan Joshua seperti biasanya untuk pelayanan pada ibadah tahunan sekolah minggu depan. Shalom anak-anak. Shalom Pak. Nah, berhubungan dengan ibadah tahunan sekolah yang akan kita adakan, sekarang Bapak ingin minta nih kepada kalian untuk berpartisipasi di dalam pelayanan ini. Nah, tugas kalian itu untuk menentukan lagu dan menentukan kelompoknya. Nah, di sini Bapak punya nih list-list lagunya. Kalian tahu semua kan lagu-lagu ini? Tahu Pak. Nah, kalau begitu selamat mengerjakan ya anak-anak. Sudah jelas kan apa yang saya berikan? Sudah Pak. Oke, kalau gitu Bapak izin keluar dulu ya. Baik Pak. Mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain dan diberi kebebasan untuk mengatur serta mempersiapkan semuanya secara bersama. Di saat yang bersamaan, dengan Fanya dan Grace, Intan mulai rusuh dan bersemangat mengajak Arina serta Milka untuk satu kelompok berdengak bersamanya. Nanti kita nyanyi lagu Happy Yaya ya. Ya kan? Ya dan nanti aku main gitar, kalian nyanyi. Oke, ayo kita coba. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang di anak Tuhan yang jadi semangat. Di? Kenapa sih? Kalian Tahu, iri banget deh. emang lagunya jelek. Ayo lanjutin aja.
Siang jadi kenangan, malam jadi impian, takku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Mereka pun langsung tenggelam dalam pembahasan dan mulai duduk di bawah. Mereka mulai berdiskusi dan Arina mulai mengambil gitar. Intan mulai memilih lagu dan mereka pun berlatih. Setelahnya, mereka mulai tertawa dan saling berbisik. Gak kayak mereka Mereka bulat banget. menertawakan kelompok yang lain dan juga meremehkannya. Iya, gak banget sumpah. Iya, gak. Masa lagu kita dikata-katain? Apalagi mereka berdua. Masa cuma berdua doang? Tiba-tiba, Marina datang menghampiri mereka dengan ragu-ragu. Yo. Coba aja deh. Halo. Kita lagi diskusi. Aduh, sorry banget, kita cuma bisa berdua doang. Iya. Mending kamu sama mereka berdua aja tuh, lebih cocok. Marina pun meninggalkan mereka berdua dengan sedih dan patah hati. Ia berjalan gontai dan mulai memikirkan konsep pelayanannya sendiri saja. Tetapi ia mau mencoba untuk bergabung dengan kelompok lain, yaitu Intan, Arina, dan Milka. Hai teman-teman. Hai. Kalian pasti lagi diskusiin tugas dari Pak Tigor kan? Iya. Kalau aku join sama kalian boleh nggak? Duh, gimana ya? Kita udah pas banget nih bertiga. Nanti juga kita satu baris. Ya kita nggak mungkin banget buat nambah orang lagi di kelompok kita. Bener tuh. Kan kalau berempat itu lebih lengkap. Nanti aku bisa ngisi apa yang perlu diisikan. Kita udah nggak ada yang perlu diisi, kita udah full banget. Kita tinggal tampil. Please dong. Masa sih kalian nggak mau? Gak bisa. Gak bisa deh. Nggak bisa Marina. Iya. Lagian suara kamu jelek nih. Iya. Kok jelek sih? Udah deh, makasih. Maaf teman-teman mengganggu. Coba kamu tanya Joshua tuh, dia sendiri. Bener tuh. Marina pun berjalan menuju Joshua. Sementara itu, Joshua yang dari awal memang sendiri, memojokkan dirinya dan fokus hanya kepada urusannya sendiri. Ia mulai memakai lagi headsetnya dan mulai sibuk dengan laptopnya. Coba sama Joshua deh. Jos. Apaan sih? Selalu napa? Kasian banget. Aku tadi udah nyoba join sama Fanya, terus sama Anya sama Arina juga. Mereka nggak mau, kan kita ada tugas tuh dari Pak Tigor. Gimana kalau bisa berdua satu kelompok? Kok nggak mau sih? Nanti kita nggak selesai tugasnya tahu. Kita ngobrol aja. Tuh. Dia Arina, Milka, dan Intan sibuk dengan urusannya masing-masing. harus timbang. Grace dan Zevanya pun tidak menginginkan Marina berada di kelompok mereka. Kita pasti. Serta Joshua yang menyimpulkan bahwa ia lebih baik mempersiapkannya seorang diri. Joshua berpikir bahwa ia tidak membutuhkan orang lain. Setelah itu, semuanya mulai berlatih sembari menjelekkan kelompok lain. Mereka pun mulai meremehkan satu sama lain dan berpikir bahwa kelompoknya lah yang paling baik. Persiapan hari itu pun berlangsung buruk dan tidak ada kesehatian serta kebersamaan. Bel pulang, ayo kita pulang. Intan, nanti kita pergi dulu yuk makan. Nanti pokoknya kita harus pergi ya, kita nggak boleh langsung pulang.
Keesokan harinya, semua kembali hadir di sekolah. Pak Tigor pun masuk ke dalam kelas musik. Ia lihat semua murid-muridnya sangat bersuka. Namun, ada dua orang yang terlihat berbeda di sana, yaitu Marlina dan Joshua. Pak Tigor. Marlina terlihat murung dan tidak bersemangat. Joshua terlihat datar dan cuek seperti biasanya. Pak Tigor pun mulai menanyakan murid-muridnya itu mengenai tugas yang ia berikan kemarin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana nih tugas pelayanan kalian? Udah pada selesai belum? Udah dong, Pak. Nah, ada yang bisa jelasin dulu nggak nih konsepnya? Saya, Pak. Oke Arina, coba jelasin ya. Jadi, saya satu kelompok sama Milka dan Intan. Saya main gitar, mereka bernyanyi. Tapi kemarin Vanya sama Grace ngatain kita gitu, Pak. Bener tuh Pak. Kok gitu sih? Mereka berdua nyanyi. Kan suara mereka jelek. Lagian aku sama Grace yang nyanyi. Apa sih orang kemarin mereka berdua yang nyanyi? Ih enggak. Ih apaan sih? Kan kita duluan yang nyanyi. Tahu tuh. Tahu gimana? Masa Tunggu. ganti-ganti? Arina, ini kalian cuma bertiga? Iya, Pak. Lah, kenapa kalian malah saling menjelekkan seperti ini di kelas saya? Orang mereka duluan. Bukan begitu, Pak. Saya dan Fanya itu lebih afdal kalau pelayanannya berdua doang. Takut nggak nyambung kalau sama yang lain. Lagian, lagu yang mereka pilih juga lagu Happy Ayaya. Itu kan lagu anak kecil, Pak. Gimana sih? Gak apa-apa kalian happy ya. Kalian iri aja, gak bisa nyanyi happy ya. Bisa lah. Ih Grace, kamu tuh yang seleranya alay. Masa iya sih harus lagunya susah-susah dulu baru bisa bagus? Lagian juga ya, kita pilih lagu Happy Ya itu biar gampang eksplor lagunya. Udahlah, udah jelasin ke kalian juga kalian gak bakalan ngerti. Tahu tuh. Kamu tuh ya. Intan, Grace, cukup. Kenapa kalian malah bertengkar seperti ini di kelas saya? Emang saya pernah ngajarin kalian untuk saling jagoin diri kalian masing-masing? Ini juga, kenapa dari tadi Marina sama Joshua diem doang ya? Nggak ngomong apa-apa dan gak ikut bergabung? Saya mau nyampaikan sesuatu Pak. Ya. Kelompok Fanya sama kelompok Arina nolak saya untuk gabung. Terus saya coba ke Joshua juga dia maunya sendiri Pak. Jadi saya bingung mau ngerjain tugas dari Pak. Bagaimana? Loh, kok kalian ngelompok-ngelompok begini sih? Kenapa teman kalian sendiri tidak kalian ajak? Saya kecewa dengan kalian. Ini bukan inti dari pelayanan yang saya ajarkan kepada kalian. Saya sungguh kecewa dengan kalian. Saat ini, manusia terutama anak muda cenderung individualistis. Mereka bersikap seperti tidak membutuhkan orang lain. Contoh paling lazimnya dalam pelayanan, kita cenderung pemilih dan bahkan yang lebih parahnya, merasa lebih baik melakukan semuanya sendiri. Seperti sekelompok anak-anak di depan ini. Mereka semua hanya melakukan pelayanan dengan cuma-cuma dan tidak menggandeng satu sama lain dengan baik. Padahal seharusnya kita saling tumbuh dalam komunitas pelayanan gereja, saling terbuka dan bersekutu satu sama lain. Kita seharusnya tidak membeda-bedakan dan fokus terhadap tujuan utama, yaitu pelayanan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 7-9, karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
memuliakan Tuhan dan berdampak untuk orang lain. Saat ini masih banyak dari kita, khususnya anak-anak muda, yang kurang memiliki rasa kasih dalam persekutuan dan memilih untuk tidak peduli dalam pelayanan. Kita menganggap bahwa tugas dan tanggung jawab itu bukanlah bagian daripada kita. Setelah ibadah minggu sore, remaja dan Apostle Bulung HKBP Cinere terlihat asik berkumpul dengan teman-teman mereka sambil berbincang-bincang. Tetapi Grace, ketua RN HKBP Cinere, tampak sibuk mencari-cari Ray sambil memegang selembar poster di tangannya. Duh, Ray mana ya? Itu dicariin. Ray, Oh, hai Kak. jadi gini, aku Iya. mau nawarin kamu buat jadi ketua Natal tahun ini. Ngapain ya? Ketua Kayaknya Natal dia nih Kak. kepilih jadi ketua Iya, Natal deh. gimana? Kamu bersedia kan? Aduh, gimana ya? Ini dipilih jadi ketua Ayo Natal. Ray, kamu pasti bisa kok jadi pemimpin buat teman-teman kamu di tahun ini. Kalau kamu bingung, kamu tanya-tanya aku aja. Aku bakal bantu kamu kok. Jadi tenang aja ya, kamu gak sendirian kok. Oke deh Kak, kalau gitu aku mau jadi ketua Natal. Kasih selamat melayani ya Ray. Oke Kak. Aku tunggu daftar nama panitia lainnya ya. Oke, aman itu Kak. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Oke. Dah. Dadah. Setelah itu, Ray berjalan sambil melihat Yang poster pasti minta tersebut. tolong kita. Ia bingung, kira-kira siapa yang akan diajaknya untuk menjadi panitia Natal ini. Kayaknya kita deh. Namun, dia teringat akan teman-temannya yang satu pelayanan dengan dia dan langsung menawarkan pelayanan itu. Nah, guys, aku mau cerita nih. Cerita apa itu? Tadi kan aku dipanggil tuh sama ketua RN. Aku tuh dipilih jadi ketua Natal untuk tahun ini. Hah, serius? Iya nih, beneran. Keren banget, Rey. Nah, makasih guys. Nah, aku kesini mau nawarin kalian nih untuk bergabung ke panitia Natal. Gimana? Begini nih kurang lebih konsepnya. Oh, begitu. Nah, gimana Jos? Lu bisa dong jadi jadi panitia Natal? Aduh, Rey, maaf banget. Kayaknya aku nggak bisa deh. Lagi pula, aku kan udah jadi BPH. Males lagi kalau jadi panitia Natal. Aduh, please lah Jos, Aduh, bantuin. kayaknya nggak bisa deh, Rey. Coba tunjuk Milka. Aduh, kalau kamu bisa nggak jadi panitia? Sama nih, aku belum siap kalau harus jadi panitia Natal. Kasian. Ya, Aja tanya. aduh, kalau kamu bisa nggak bantuin aku nih jadi panitia? Apalagi aku bosan jadi panitia mulu. Mending kamu cari yang lain. Aduh, ayolah, sama-sama kita melayani Tuhan. Aduh, maaf banget, Rey. Aku nggak bisa, Rey. Ya, Masih banyak yang lain. Guys, Aduh. ini udah jam berapa? Pulang yuk. Oh iya. Aduh, Oh. pulang dulu ya, Rey. ya udah. Dadah. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, makasih. Teman-teman Ray pun meninggalkannya sendirian. Ray sedih. Mengapa teman-temannya tidak mau bersama-sama melayani Tuhan di Natal ini? Mengapa semua menolak ketika partisipasinya dibutuhkan dalam pelayanan? Sebelum itu aku mau nanya nih ke teman-teman. Aku menjelaskan dulu ya. Aku tuh punya pendapat sendiri nih tentang apa sih itu arti dari pelayanan. Aku punya pendapat sendiri. Tapi sebelum aku kasih tahu pendapat aku sendiri, aku mau teman-teman semua nih, apa sih itu arti dari pelayanan? Aku boleh nanya teman-teman dulu ya. Aku menanya ke ketua panitia dulu deh. Menurut abang, apa sih itu arti dari pelayanan, bang? Abang aja. Kesediaan dan rendah hati untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Itu menurut pendapat dari ketua panitia. Aku menanya satu orang lagi. Apa sih itu arti pelayanan bagi Kak Esther deh? Apa sih menurut Kakak, apa sih itu arti dari pelayanan, Kak? Pelayanan itu sesuatu yang kita berikan buat Tuhan sebagai rasa terima kasih kita atas apa yang berkat yang
sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan atau berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu menurut Kak Esther. Aku setuju dengan apa yang tadi Bang Marcel bilang dan juga Kak Esther bilang tentang arti dari pelayanan. Tapi aku punya pendapat sendiri. Sebelum aku ngasih tahu pendapat aku akan breakdown sesi 1 sampai dengan sesi ketiga. Drama, coba kita panggil dulu pemain drama dari sesi 1. Oke, selanjutnya dari sesi kedua. Oke, selanjutnya untuk sesi ketiga. Teman-teman juga menginang, ini ada teman-teman kami yang tadi bermain di drama sesi 1 sampai dengan sesi ketiga. Aku akan breakdown satu-satu. Mulai dari sesi 1. Di sini ceritanya adalah Vanya. Vanya ini orang yang sangat sombong sekali. Bagi dia, pelayanan itu tidak ada artinya. Pelayanan hanyalah buang-buang waktu saja. Yang ngapain juga di gereja sampai malam, hanya buang waktu kan? Mendingan gua berbahan, main game di rumah, wifi-an, YouTube-an. Ngapain gue harus pergi ke gereja untuk pelayanan? Mungkin seperti itu aktafannya. Selanjutnya untuk sesi kedua. Di sini diceritakan Marina. Dia adalah seorang pelajar tentunya ya. Marina ini ingin sekali masuk ke dalam pelayanan. Dia ingin berpelayanan seperti teman-temannya. Dia tulus hati untuk masuk ke dalam pelayanan. Tetapi apa yang kita lihat, teman-temannya menolak Marina untuk ikut dalam pelayanan. Karena teman-teman Marina ini tidak memiliki kebersamaan. Bagi teman-teman Marina, kebersamaan adalah sebatas lo nyaman sama gue, ya gue nyaman sama lo. Tidak ada arti lain daripada arti kebersamaan bagi teman-teman dari Marina. Selanjutnya sesi ketiga ada Ray. Di sini ceritakan Ray sudah sangat semangat menjadi ketua Natal. Tapi pada saat Ray menjadi ketua Natal, bisa kita lihat teman-temannya menolak untuk membantu Ray dalam panitiaan. Kalau kita dengar alasan dari teman-teman si Ray ini, dia menolak ini karena ya gue udah jadi BPH, ya gue udah jadi GSM gitu. Padahal semakin banyak pelayanan yang kita ikuti, semakin banyak pula berkat yang kita terima dari Tuhan. Itu tadi breakdown dari sesi 1 sampai dengan sesi 3. Sekarang aku akan menyampaikan pendapat aku tentang apa itu arti dari pelayanan. Menurutku pelayanan itu adalah kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya agar semua orang bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan hanya tentang gereja, bukan hanya tentang pekerjaan kita di luar, tetapi tentang seluruh hidup kita. Artinya perbuatan kita dan ucapan kita. Itu adalah menurut aku tentang arti dari pelayanan. Selanjutnya arti dari kebersamaan. Sepertinya kita tidak perlu membahas definisi dari apa itu kebersamaan. Tetapi coba kita lihat, kita bayangkan bagaimana bisa satu batang lidi yang sangat mudah patah dibandingkan dengan lidi yang jumlahnya sangat banyak. Pasti akan sangat susah untuk dipatahkan, bukan? Lalu bagaimana juga dengan satu lembar kertas yang kita gabungkan menjadi banyak, menjadi satu buah buku? Apakah akan gampang disobek? Lebih gampang sobek di satu buah kertas atau kita jadikan sebagai buku?
1 lembar kertas. Itu definisi arti kebersamaan kalau menurut aku. Teman-teman dan juga Mang Inang, sekian drama dari kami. Shalom. Cuma dari gue. 1, 2, 3. Keluar.